Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang dan juga kelapangan, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita. Selawat beriring salam kita mohonkan sebanyak-banyaknya selagi masih ada kesempatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita termasuk dari umat beliau mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pemirsa, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih berkaitan dengan adab istikharah. Adab meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Aziz pengarang kitab ini, kitab Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, kata beliau adab yang kelima yaitu melaksanakan atau melakukan salat sunnah 2 rakaat. Dan ini yang kita sebut dengan salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah. Beliau menjelaskan hendaknya seorang muslim melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum dia membaca doa istikharah. Yang khusus doa yang telah ditetapkan oleh syariat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk
doa istikharah. Sebelum kita memanjatkan, memohonkan doa, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang mukmin tidak langsung memohon kepada Allah, tapi dia melakukan suatu ibadah yang mulia, yaitu salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai salat barulah memanjatkan, memohonkan doa istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat inilah yang dinamakan dengan salat istikharah. Namun, ikhwani akhwati pemirsa rahimakumullah, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya istikharah, maka istikharah itu atau salat istikharah itu bisa juga tidak mengkhususkan, tapi dibarengkan, diikutkan dengan salat sunnah yang lainnya. Lihat, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dan sudah kita bacakan berulang kali sebelumnya, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah thumma liyaqul. Apabila atau jika salah seorang di antara kalian berkehendak atau bertekad atau menginginkan melakukan sesuatu urusan, kata Nabi SAW, falyarka' rak'atain, hendaklah salat 2 rakaat. Keumuman menjadi syahidnya adalah min ghairil faridah. Selama bukan salat fardu, maka istikharah itu bisa diniatkan. Misal orang salat qabliyah zuhur atau rawatib sebelum zuhur, rawatib setelah zuhur, rawatib sebelum asar, dan seterusnya. Setelah dia selesai salat rawatib itu, kemudian dia memanjatkan doa istikharah. Tapi dengan catatan selama dia meniatkan dalam salat rawatibnya juga sekaligus niat salat istikharah. Dan ini sudah cukup, artinya sudah dianggap dia salat istikharah ketika dia mengikut sertakan dalam niatnya untuk salat istikharah saat dia melaksanakan salat sunnah seperti rawatib atau salat sunnah tahara atau salat sunnah duha atau yang lainnya. Kata Nabi SAW, min ghairil faridah, selama salatnya itu bukan salat fardu. Adapun salat fardu tentunya tidak boleh, tidak dibolehkan, karena umum sabda Nabi SAW, selama salatnya min ghairil faridah, bukan salat fardu. Seperti misalkan juga salat tahiyatul masjid dan salat-salat sunnah mutlak yang lainnya, selama ia meniatkan istikharah, selama ia meniatkan istikharah. Kemudian Syekh menjelaskan, Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, seandainya seorang membaca doa istikharah setelah sunat rawatib zuhur misal, atau salat-salat rawatib lainnya, salat-salat sunnah mutlak lainnya, baik 2 rakaat atau lebih, maka itu pun sudah memadai, artinya sudah dianggap salat istikharah. Seperti tadi yang kita sebutkan, misalkan seorang salat duha sekalian dia istikharah, apakah salat duhanya dia lakukan 2 rakaat, 4 rakaat atau sampai 8 rakaat, selama dia sertakan niatnya dalam salat duhanya dan juga untuk istikharah, maka itu sudah mencukupi atau sudah memadai dan sudah dianggap dia sebagai salat istikharah.
Ini adab yang kelima yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang hendak istikharah. Sebelum dia memanjatkan, memohonkan doa istikharah, hendaklah dia salat sunnah 2 rakaat minimal. Berdasarkan sabda Nabi SAW, falyarka' raka'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Kemudian selama itu salat sunnah dan dia niatkan, maka itu sudah mencukupi berdasarkan kelanjutan sabda Nabi SAW, min ghairil faridah, tanpa atau selama itu bukan salat fardu atau selama di luar salat wajib. Adab yang keenam dalam istikharah, yaitu membaca doa istikharah setelah salat 2 rakaat. Ini tadi yang kita jelaskan. Adab kita sebelum memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita melakukan kebaikan, hendaklah melakukan amal saleh. Jangan hanya pintar, jangan hanya banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang Allah perintahkan dari amal-amal saleh, dari ibadah-ibadah, kita tidak lakukan. Boleh dan sangat Allah sukai orang yang banyak memohon kepada Allah, orang yang banyak meminta kepada Allah, dan ini sangat dicintai hamba yang banyak memohon, yang banyak meminta kepada Rabbnya, sangat dicintai oleh Allah. Tidak ada salah dalam hal ini. Tapi yang masalahnya, hendaklah sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kebajikan, melakukan amal saleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Jangan melakukan ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang beraneka ragam, bermacam-macam atau yang banyak, sementara tidak ada disyariatkan, tidak ada tuntunannya. Dan ini tidak adab. Dan ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia memohon kepada Rabbnya, sebelum dia meminta banyak kepada Allah, hendaklah dia juga banyak melakukan amal saleh, banyak melakukan ibadah. Jangan hanya meminta, mau. Jangan hanya menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah, tapi apa yang Allah perintahkan dia tidak kabulkan. Apalagi kalau sempat dia merasa bahwa doa yang selama ini dia panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah. Ini double lagi kesalahannya. Berarti dia suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengabulkan doanya. Maka adab sekali lagi untuk memohon, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan amal saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa yang kita lakukan itu amal saleh, ibadah yang kita lakukan apa yang Allah syariatkan. Di dalam Islam, di dalam beribadah tidak dikenal kreativitas. Ini garis bawah ini. Untuk ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibutuhkan kreativitas. Kreatif enggak ada dalam Islam untuk hal ibadah. Yang diinginkan dalam ibadah itu hanya 2. Pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan ini dalam Al-Qur'an. Allah katakan di antaranya dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik
amalnya, siapa yang paling baik ibadahnya. Allah tidak meminta kita, Allah tidak menyatakan dalam ayat ini liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Siapa yang paling banyak, siapa yang paling kreatif ibadahnya, amalnya enggak. Tapi Allah katakan siapa yang paling baik. Para ulama mufassirin dari kalangan para sahabat sampai hari ini, dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, menjelaskan makna ayyukum ahsanu amala, akhlasuha wa aswabuha. Siapa yang paling ikhlas, semata-mata dia lakukan ibadah itu karena Allah, wa aswabuha, dan siapa yang paling tepat, yang paling sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Siapa yang paling tepat dengan tuntunan Islam? Siapa yang paling tepat dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan siapa yang paling kreatif, bukan siapa yang paling banyak. Dalam ibadah kita tidak dituntut untuk banyaknya, tapi kita dituntut untuk melakukan apa yang Allah telah syariatkan untuk kita. Kita kembali. Adab yang keenam ini yaitu membaca doa setelah salat 2 rakaat. Kata Syekh di sini, hendaknya seorang muslim membaca doa setelah salat 2 rakaat dengan doa yang makthur. Artinya yang telah ditetapkan dalam riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan doa-doa yang kita buat. Selama sudah ada ketentuan, ketetapan dari syariat, maka kita tidak boleh merubah dan menggantinya. Tidak boleh menambah-nambah dan mengurang-nguranginya. Cukup bagi kita lakukan apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan untuk kita. Setelah salat 2 rakaat, kemudian membaca doa apa yang datang dari riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya, di mana kata Nabi SAW, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah, thumma liyaqul." Ini syahidnya. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang atau jika salah seorang di antara kamu hendak melakukan suatu urusan, maka hendaklah dia salat 2 rakaat di luar salat fardu, lalu setelah salat thumma liyaqul, hendaklah ia membacakan atau mengucapkan doa ini. Mana doanya? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang beliau ajarkan kepada kita umatnya. Doa yang paling baik untuk istikharah. Kata Nabi SAW, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Allahumma ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmika. Sesungguhnya aku meminta pilihan, memohon pilihan. Bi'ilmika, memohon pilihan kepadamu. Dengan ilmumu. Wa astaqdiru biqudratika, dan aku memohon kekuatan kepadamu dengan kemahakuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon karuniamu yang agung, karuniamu yang besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa, sementara aku tidak memiliki kekuasaan. Engkau yang maha mampu, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan. Aku ini hanyalah hamba yang lemah. Wa ta'lamu wa la a'lam. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha tahu dan aku tidak mengetahui.
Wa anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha tahu tentang perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra. Ya Allah, apabila menurut engkau perkara ini baik. Kemudian kita sebutkan apa perkara yang akan kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wa yusamma hajatahu. Setelah kita mengucapkan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, kita sebutkan urusan atau perkara yang akan kita minta pilihan kepada Allah, khairul li fi dini wa ma'ashi. Ya Allah, apabila engkau menurut engkau perkara ini baik bagiku, bagi agamaku dan bagi kehidupanku. Ada mungkin terkadang perkara menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Allah untuk urusan agama kita. Maka ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kepada Allah, ya Allah, jika menurut pengetahuanmu ya Allah, perkara ini baik untukku, baik dalam urusan dunia agamaku dan keurusan kehidupanku. Faqdurhu li. Maka takdirkan, maka tetapkanlah ia atau perkara itu untukku ya Allah. Wa yassirhu li, dan mudahkan, artinya berikanlah kemudahan untukku melakukan urusan tersebut. Tsumma barik li fihi. Kemudian kita katakan, ya Allah, berikanlah keberkahan dalam urusan itu untukku. Kemudian wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, jika menurutmu ya Allah urusan ini, perkara ini buruk bagiku, syarrul li fi dini wa ma'ashi, buruk bagiku, buruk bagi agamaku, buruk dalam kehidupanku, atau buruk dari akibat yang akan ditimbulkan, wa akibatu amri, fi ajili amri wa ajilihi, atau kita sebutkan baik dalam urusan dunia dan akhirat, buruk menurut atau dalam urusan dunia dan akhiratku. Fasrifhu anni, maka palingkanlah dia ya Allah, maka jauhkanlah urusan ini dariku ya Allah. Wasrifni anhu, dan jauhkanlah aku, palingkanlah aku dari perkara tersebut. Waqdur li al khaira, dan tetapkanlah kebaikan untukku ya Allah, haitsu kana, thumma ardini bihi, kemudian berikanlah keriduan, anugerahkanlah keriduan di hatiku terhadap pilihanmu ya Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan. Pertama, agar perkara tersebut baik, mudah untuk kita lakukan. Kita memohon kepada Allah pertolongan Allah agar memudahkan kebaikan itu untuk kita lakukan. Kemudian Allah berikan keberkahan dari perkara yang Allah pilih untuk kita. Kemudian kita memohon Allah anugerahkan kepada kita agar kita ridho dengan ketetapan keputusan yang Allah pilih untuk kita. Jangan sempat ketika kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Lalu kemudian kita mendapatkan suatu jawaban dari Allah, anugerah dari ilham yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian kita tidak rida, kita lalai dan tidak mengamalkan atau tidak melaksanakan apa yang kita minta, yang telah Allah tetapkan. Ini tentunya tidak dibenarkan. Sehingga dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah itu dalam meminta pilihan kepada Allah, juga kita meminta kepada Allah bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita, hendaknya Allah menganugerahkan kepada kita keridhaan di hati kita terhadap keputusan ketetapan Allah. Sehingga kita melaksanakannya dengan ikhlas, melaksanakannya dengan tentram, melaksanakannya dengan sepenuh hati. Bukan ada keraguan atau tidak ada penolakan di hati kita dengan apa yang Allah tetapkan. Dan inilah doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita dalam istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan perkara yang akan kita lakukan. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita ketika menghadapi suatu pilihan yang baik menurut Allah, yang baik menurut Islam, yang baik menurut Rasulullah SAW untuk kita lakukan, dan bukan perkara yang wajib dan sunnah, tapi itu perkara-perkara mubah, apakah pilihan kita itu yang mana yang terbaik? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang kita pilih itu perkara yang baik, bukan perkara maksiat. Atau bukan perkara-perkara yang menyelisihi. Misal, ada pemilihan kepala negara, pilkada, atau pemilihan kepala desa. Ada dua pilihan atau lebih. Sementara apa yang kita lihat, apa yang kita dapati, khususnya di negeri kita ini, sistem yang digunakan tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, atau tidak berjalan dengan siasah syariah, tidak sesuai dengan politik Islam. Apakah kita dianjurkan? Apakah lalu kita meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, si fulan atau si fulan ya Allah? Ini tidak perlu. Ini tidak disyariatkan, tidak dianjurkan kita untuk melakukan istikharah dalam hal seperti ini. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa yang akan kita lakukan itu berseberangan, menyelisihi tuntunan syariat Islam. Nah, kalau memang sistem yang digunakan boleh. Sistem yang digunakan dalam mencari pemimpin itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Misalkan majelis syura, dan orang-orang yang duduk di majelis itu memiliki kandidat lebih dari satu, dan semua kandidat baik menurut kriteria agama. Bukan ukuran duniawiyah, tapi ukuran kacamata Islam, di mana kandidat-kandidat yang akan dipilih sudah memenuhi kriteria sebagai pemimpin menurut tuntunan syariat Islam. Maka mereka-mereka yang duduk di majelis syura, apabila mereka memiliki keraguan misal, boleh. Karena itu untuk kebaikan. Apalagi ini untuk kebaikan orang banyak, kebaikan umat. Adapun sekali lagi seperti apa yang kita dapati pada hari ini, khususnya di negeri kita ini, di mana sistem yang digunakan, politik yang berlaku tidak sesuai dengan siasah syariah, tidak sesuai dengan politik Islam, maka ini tidak boleh kita lakukan atau tidak disyariatkan kita untuk istikharah.
Bisa kita bayangkan, ikhwani akhwati pemirsa rahimakumullah, akan rusaknya sistem yang dianut sekarang ini. Di mana disejajarkan suara orang penjahat yang paling jahat di negeri ini dengan kiai yang paling baik atau hamba Allah yang paling saleh. Itu disejajarkan suaranya, sama hasilnya kan. Apa beda? Kalau kiai suaranya 2 atau 3? Enggak. Kalau ada pilkada atau pilpres atau apapun kita lihat, apalagi dengan sekarang sistem pemilihan langsung, dialah di penjara-penjara diadakan pemilihan. Sudah jelas mereka yang ada di penjara adalah orang-orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kriminal. Sama mereka suaranya, sama kekuatannya dengan orang-orang yang ada, ustadz, asatid, ustadzat yang ada di pesantren-pesantren. Allahu Akbar. Bagaimana kita akan mendapatkan kemaslahatan kita sejajarkan maksiat dengan amal, dengan kebaikan? Ini tentunya sangat keliru. Maka tidak dibutuhkan untuk menentukan pilihan dengan sistem yang kita anut pada hari ini dengan melakukan istikharah, memohon pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan di sini makna astakhiruka. Apa pengertian dari astakhiruk? Aku meminta pilihanmu dan aku meminta petunjukmu yang ada di sisimu. Ini maknanya. Ketika kita memohon kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, aku meminta, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat, yang baik menurutmu. Baik yang ada yang baik di sisi Allah. Bukan baik menurut kita. Bukan baik menurut hawa nafsu kita. Tapi hendaklah yang ada, yang kita camkan di hati kita ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ukuran baik di sini bukan berdasarkan akal, apalagi berdasarkan hawa nafsu kita, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang baik di sisi Allah. Terkadang baik untuk dunia kita, tapi buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang baik hasilnya untuk urusan-urusan dunia kita, tapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang dari hamba-hamba Allah, ketika Allah berikan ujian, cobaan kepada mereka dengan kesulitan, dengan cobaan, dengan bala, mereka lulus. Mereka lewati cobaan ujian Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tapi ketika Allah berikan kelapangan rezeki yang nikmat yang melimpah, ketenangan atau kemewahan, sehingga melalaikan mereka dari kebaikan, melalaikan mereka dari amal saleh, melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang istikhar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan, hendaklah dia mengerti bahwa yang ia minta baik, pilihan dari yang terbaik itu adalah baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan baik menurut kita, bukan baik menurut akal kita, bukan baik menurut hawa nafsu kita. Kemudian kata Syekh, apa makna astakdiruka? Aku meminta kepadamu agar engkau memberikan kekuasaan atasnya. Ini maknanya. Artinya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ilmu dan kekuasaan Allah,
Allah tetapkan, Allah berikan kemampuan kepada kita. Saya ulang. Allah berikan kemampuan, kita memohon kepada Allah agar berikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan, untuk melakukan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Jangan dulu ketika kita mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lemah, tapi kita tidak mampu untuk melakukan apa yang Allah berikan pilihan itu. Sehingga kalau kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Ini makna astakdiruka. Kemudian faqdur li. Apa maknanya? Maka tetapkan. Faqdurhu li. Maka tetapkan. Artinya apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan Allah berikan pilihan kepada kita. Sekali lagi, bukan menurut apa yang baik bagi akal kita, bagi hawa nafsu kita. Banyak perkara yang secara logika, secara akal kita mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Contoh, secara logika, apa sih baiknya Allah berikan sakit hambanya coba? Kan gak ada baiknya. Secara logika loh. Atau secara fisik, atau secara kemauan kita. Ada nggak sih yang memilih, yang mau, yang meminta sakit? Yang ada apa? Kita minta sehat. Secara logika kita bahwa ini tidak baik menurut kita. Tapi di balik Allah berikan kepada kita penyakit, Allah buat kita sakit, di balik itu banyak hikmah yang tidak tercerna, yang tidak bisa diketahui oleh akal kita. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, apapun yang Allah tetapkan baginya, apapun yang Allah tetapkan untuknya, itulah yang terbaik. Menurut siapa? Menurut Allah. Bukan menurut kemauan, bukan menurut akal. Kalau menurut kemauan, menurut akal, tidak ada yang mau sakit. Apalagi sakitnya parah. Apalagi sakitnya penyakit yang menyakitkan. Gak ada yang mau. Gak ada yang akan milih. Namun apa yang pilihan yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Inilah makna ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan ketetapan itu yang terbaik. Dan harus kita lakukan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah pilihkan untuk kita. Kemudian Syekh juga menjelaskan, sedangkan makna thumma ardini bihi, kemudian berilah keridhaan kepadaku ya Allah. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan tadi ketika menerjemahkan hadis ini. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan keridhaan di hati kita terhadap apa yang Allah pilih. Jangan sekali-kali ketika kita mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meninggalkan pilihan itu karena hati kita tidak ridha. Tapi hendaknya apa yang Allah telah tetapkan, Allah iringkan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita keridhaan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita mendapatkan pilihan itu, kita dengan sepenuhnya senang hati, dengan lapang dada kita untuk mengamalkan, untuk melaksanakan
apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah pilih untuk kita. Ini maknanya. Ini adab yang ke-6. Kemudian adab yang terakhir dalam bab ini, yaitu adab istikharah. Hendaknya seorang yang istikharah segera melaksanakan perkara apa yang telah ia dapati dari istikharah itu. Ketika dia mendapati jawaban dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya, setelah dia melakukan salat 2 rakaat dan memohon pertolongan petunjuk Allah, memohon pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang ia peroleh, apa yang ia dapati, segera, jangan ditunda-tunda. Artinya bukan lagi untuk kita lakukan nanti, tapi ketika kita melakukan istikharah bahwa apa yang akan kita minta itu adalah perkara yang akan segera kita lakukan. Jangan katakan, oh aku mau lakukan ini tahun depan, istikharah dulu sekarang. Ini enggak ada dalam, atau tidak sesuai dengan tuntunannya. Ketika kita istikharah, karena memang ada tekad, kemauan yang kuat, azimah di hati kita untuk melakukannya saat ini, segera. Bukan untuk kita tunda. Apalagi pada jangka waktu yang lama. Tahun depan kok istikharahnya sekarang. Enggak. Tapi setelah kita istikharah dan mendapati ketetapan Allah anugerahkan kepada kita dari pilihan yang kita yang kita mintakan kepada Allah, maka setelah itu bersegeralah untuk melakukannya. Segeralah untuk melakukannya. Jangan diundur-undur. Syekh menjelaskan di sini. Hendaknya ia melihat kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jika mudah berarti urusan itu baik. Adapun jika tidak baik maka jangan dilakukannya. Maksudnya begini. Ketika apa yang kita rasa merupakan jawaban dari pilihan kita yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan mudah untuk bersegera melakukannya, berarti itu perkara pilihan yang Allah tetapkan. Tapi jika sebaliknya, kita ada kecondongan setelah melakukan istikharah, tapi adanya kesulitan, berarti hendaklah perkara itu kita tinggalkan. Dan itu merupakan pilihan yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa perkara itu buruk. Karena tadi di doa yang diajarkan Rasulullah SAW, diantaranya yang kita minta kepada Allah, kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yassirhu li. Artinya untuk mendapatkan jawaban itu, diantara tanda bagi kita bahwa itu pilihan, Allah yang terbaik yang harus kita lakukan, mana yang paling mudah. Karena apa yang baik menurut Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkara yang akan kita lakukan itu mudah. Misal, kita dihadapkan 2 pilihan. Kemudian kita istikharah, memohon 2 rakaat, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kecondongan hati kita terhadap suatu perkara. Tapi ketika kita hendak melaksanakannya, justru kita mendapatkan kesulitan, berarti bukan itu yang harus kita lakukan. Bukan itu yang pilihan yang Allah berikan kepada kita. Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah tetapkan itu diantaranya adalah setelah Allah pilihkan untuk kita, Allah anugerahkan kita kemudahan. Wa yassirhu li, ya Allah mudahkanlah
aku untuk melakukannya. Misal, kalau ternyata ada pilihan kita, tapi ada saja penghalang sehingga yang mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan apa yang tadinya menurut hati kita condong, yang kita peroleh dari istikharah kita, maka itu berarti kita harus meninggalkan perkara tersebut. Ini maknanya, ini maksud beliau pengarang kitab ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan di sini, bahwa untuk mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala bukan dalam bentuk mimpi seperti sebagian yang disangkakan oleh kaum muslimin, bahwa untuk mendapatkan pilihan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui mimpi. Dan ini para ulama menjelaskan bukan melalui mimpi. Tapi ingat, perkaranya pertama, ketika ada kecondongan hati kita, ini berarti sudah jawaban. Yang kedua, kecondongan itu mudah untuk kita lakukan, itulah yang harus kita lakukan. Tapi jika sebaliknya, kecondongan hati kita terhadap satu pilihan, ternyata Allah berikan kesulitan, Allah berikan penghalang-penghalang untuk kita lakukan, sekalipun pada awalnya itu condong hati kita ke sana, ini menunjukkan bahwa perkara itulah yang harus kita tinggalkan. Karena kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang baik menurut Allah, yang Allah akan tetapkan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita untuk kemudahan. Begitu juga ketika yang condong hati kita kemudian mudah, dan hati kita dengan lapangnya, ya, karena Allah anugerahkan kepada kita untuk memberikan keriduan untuk melakukan ini, juga diantara jawaban yang kita dapati dari istikharah kita. Sekali lagi, bentuk jawaban yang kita dapati dari istikharah yang kita lakukan bukan dalam bentuk mimpi, tapi apa yang sesuai yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal, sebelum kita melakukan istikharah itu, sebelum melakukan salat, sebelum memohonkan doa istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sudah kita jelaskan bahwa hati kita tidak ada kecondongan kepada satu pilihan. Sehingga benar-benar ketika sudah selesai melaksanakan istikharah itu, maka sebagai jawaban mana yang hati kita condong kepada perkara tersebut, dengan tadi indikasi pertama itu mudah bagi kita, tidak ada penghalang-penghalang bagi kita untuk melakukannya, kemudian kita mudah untuk bersegera melaksanakannya, kemudian hati kita juga dengan lapang, dengan senang dengan apa yang telah Allah pilihkan untuk kita. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, inilah adab dalam istikharah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini, sampai 7 adab yang harus kita jaga dalam melaksanakan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, sebelum kita tutup pertemuan ini, bahwa apabila kita dihadapkan dengan perkara yang sulit bagi kita untuk memilih, sulit bagi kita mana yang terbaik untuk kita lakukan, maka jangan lakukan perkara-perkara yang menyelisihi, perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi lakukanlah, bersegeralah datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta pilihan Allah, dengan catatan melaksanakan adab-adab yang telah ditetapkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita lakukan. Kemudian apa yang kita sampaikan pada hari ini, hendaklah seorang mukmin, seorang muslim yang ingin meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah sebelum kita meminta, kita melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita memohon, barulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disyariatkan bagi kita, disyariatkan bagi hamba-hamba Allah untuk atau bertawassul dengan ibadah amal saleh yang dilakukannya, dan ini disyariatkan dalam Islam. Ini saja, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab yang baru, yaitu adab yang berkaitan dengan bangun tidur. Adabul istaiqadh minan naum, adab bangun dari tidur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk melanjutkan pelajaran kita pada bab-bab berikutnya. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan kita bisa pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sisa-sisa yang ada ini. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.